Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Sobat SD Lab School Cibubur dan teman-teman yang ada di rumah semuanya. Masih sehat semua kan? Mudah-mudahan kalian sehat semua. Pada kesempatan pagi hari ini, Pak Rifki ingin berbagi ilmu kepada kalian. Tapi sebelumnya, Pak Rifki mau tanya dulu, masih pada puasa nggak? Pasti pada puasa. Insya Allah kita diberikan kelancaran dalam berpuasa. Pada pagi hari ini, Pak Rifki akan memberikan materi tentang daerah tempat tinggalku untuk teman-teman kelas 4. Nah, tematik 4H ini, tapi pada hari ini kita akan ditemani oleh teman yang spesial. Siapa ya dia? Siapa itu? Minggir. Halo teman-teman, nama aku Sally. Siapa dia? Aku artis loh. Udah gak sabar kan? Yuk sama-sama kita belajar bersama Sally dan Pak Rifki tentunya di tematik 4H. Ayo. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Sally. Pada pagi hari ini, Sally akan mengajak teman-teman untuk belajar tematik 4H, di mana tematik 4H itu akan mempelajari tentang daerah tempat tinggalku. Untuk teman-teman kelas 4, yuk siapkan buku pelajarannya. Jangan lupa ya. Teman-teman, di tematik 4H kita mempelajari beberapa materi pokok. Di materi 4H ini ada PPKN, ada Bahasa Indonesia, ada IPA, ada IPS, dan SPDP. Teman-teman bisa lihat di layar materi pokok yang akan kita pelajari di tema 8. Teman-teman, materi pertama kita adalah PPKN, di mana kita mempelajari tentang keberagaman dan kemajemukan suku yang ada di Indonesia. Yuk, siapa yang masih ingat apa sih semboyan bangsa Indonesia? Betul, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku. Ada banyak macam budaya, ada banyak macam agama, ras, dan lainnya. Tetapi tetap bersatu di bawah Pancasila. Ada berbagai macam keanekaragaman yang terdapat di masyarakat Indonesia. Ada keragaman karakteristik yang berupa fisik, apalagi ada yang bisa bantu saling nggak untuk mengingatnya. Ada fisik, pekerjaan, suku, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan lainnya. Siapa yang bisa memberikan contoh tentang keanekaragaman karakteristik yang ada di sekitar kita? Yuk bantu Sally. Ingat-ingat, di tema 8 kita mempelajari itu loh. Nah, karena kita beragam berkarakteristik, maka kita harus saling menghormati perbedaan tersebut. Bagaimana cara menghormatinya? Tentunya dengan bertoleransi, teman-teman. Toleransi. Apa sih itu toleransi? Pasti teman-teman lebih tahu dari Sally. Teman-teman kelas 4 SD Lab School Cibubur kan anaknya pintar-pintar. Tuh, Sally kasih tahu ada di layar cara menghadapi keragaman karakteristik. Ada beberapa cara. Ada menghormati, membantu, dan di layar juga bisa dilihat teman-teman ada manfaat
kenapa kita harus menghargai perbedaan. Nah, teman-teman, berikut adalah tabel di mana disajikan manfaat keberagaman budaya yang ada di Indonesia dan juga manfaat saling menghormati antara suku dan bangsa. Di situ teman-teman bisa baca ya, apa saja itu. Yang pertama, ada menumbuhkan sikap nasionalisme, identitas bangsa di dunia internasional, alat pemersatu bangsa, daya tarik pariwisata, menambah pendapatan negara, dan memupuk sikap toleransi, sumber pengetahuan bagi dunia. Nah, itu manfaat keberagaman budaya. Sementara itu, manfaat saling menghormati antara suku bangsa yaitu tentunya menambah rasa persatuan Indonesia dan menambah rasa nasionalisme, keutuhan hidup bermasyarakat, tentram, mendorong masyarakat berperilaku baik, dan masih banyak lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia. Masih ingat nggak di tema 8 kita belajar tentang apa? Coba Sali mau dengar? Betul, kita belajar tentang teks fiksi dan non-fiksi. Apa itu ya? Teks fiksi dan non-fiksi? Tuh, teman-teman bisa lihat. Fiksi. Nah, fiksi itu sifatnya imajinatif, hayalan. Kalau yang teks non-fiksi berarti dia teks yang berdasarkan kenyataan dan sifatnya biasanya ilmiah. Nah, teman-teman bisa baca tuh penjelasannya. Ini Sali buat loh buat teman-teman sama Pak Rifki. Nah, teman-teman bisa baca. Sambil membaca, kita minum teh dulu yuk. Kan lagi puasa. Nah, udah baca belum? Nah, sekarang Sali ingin menjelaskan tentang unsur-unsur di dalam cerita. Dalam cerita ada unsur-unsurnya, ada tema, tokoh, latar, alur, pesan, atau amanat. Nah, teman-teman sudah tahu kan itu semua? Yuk kita baca. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran IPS. Di IPS tema 8 kita mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Masih ingat nggak teman-teman kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan biasanya untuk memenuhi kebutuhan itu manusia melakukan beberapa cara. Nah, kegiatan ekonomi ada 3 bentuk. Masih ingat nggak ada apa aja? Belakangnya ada sisi-sisinya. Ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Coba, siapa yang tahu apa itu produksi, apa itu distribusi, apa itu konsumsi? Pasti pada ingat semua. Tuh kan, benar jawabannya. Di layar kita bisa lihat produksi, distribusi, dan konsumsi. Di mana produksi itu adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa, sedangkan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkannya. Sedang kalau konsumsi adalah menggunakannya. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Sedangkan orang yang menggunakannya disebut dengan konsumen. Kegiatan ekonomi juga dipengaruhi oleh keadaan alam di sekitarnya. Seperti yang teman-teman lihat di layar, di situ kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh alam. Ada yang di daerah pantai, tentunya berbeda dengan orang-orang yang tinggalnya di perkotaan.
Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang tinggal di daerah pegunungan. Kegiatan ekonominya juga akan berbeda dengan teman-teman yang tinggal di pantai. Makanya kegiatan ekonomi juga dipengaruhi oleh keadaan alam. Selain itu, kegiatan ekonomi juga dipengaruhi oleh pekerjaan. Nah, menghasilkan barang, ada juga menghasilkan jasa. Jadi kegiatan ekonomi nggak selalu barang, tetapi menghasilkan barang ataupun jasa. Mas inget nggak apa aja kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa? Kalau Pak Rifki ini menghasilkan barang atau jasa ya. Nah, di layar kalian ada 2 buah gambar. Yuk amati gambar-gambar yang ada di depan layar kalian. Kamu ngapain, Sally? Aku lagi ngamatin gambar yang ada di layar. Yuk kita amati. Nah, apa perbedaan kedua gambar tersebut? Benar, yang satu gambarnya, kalau teman-teman bisa lihat, perseginya itu berbentuk 2 dimensi. Kalau yang satunya itu berbentuk 3 dimensi. Apa sih 2 dimensi? Apa sih 3 dimensi? Ya, 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki panjang dan lebar. Sedangkan kalau 3 dimensi, dia juga punya satu lagi, yaitu volume. Gampang kan? Selanjutnya, Pak Rifki mau dibantu sama Sally nih jelasinnya. Hai. Ya. Teman-teman, kita kan mempelajari tentang gambar. Gambar ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, kita lihat ya di layar. Kalau 2 dimensi, dia mempunyai panjang dan lebar. Kalau 3 dimensi, dia 3 jenis benda dalam gambar 3 dimensi. Tuh, bisa dilihat penjelasannya. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam menggambar 3 dimensi juga teman-teman bisa lihat di layar. Kamu dikit-dikit lah ya. Kembali ke laptop. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tari tradisional. Teman-teman masih ingat kan apa itu tari tradisional? Nih, Pak Rifki berikan penjelasannya. Tari tradisional terbagi menjadi 3. Ada tari klasik, ada tari rakyat, dan tari kreasi baru. Silahkan dibaca dulu ya. Terakhir di SBDP di 4H, dan ini adalah materi terakhir kita, yaitu tangga nada. Di tangga nada masih ingat nggak? Tangga nada semakin ke kanan nilai nadanya semakin tinggi, sedangkan semakin ke kiri nilainya semakin rendah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, begitu juga kebalik. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, begitu. Nah, dalam not angka, nada bertitik di bawah itu nadanya rendah. Kalau di titiknya di atas, maka nadanya tinggi. Oh, gitu. Kemudian ada intonasi, ada tempo, dan juga tempo lagu. Nah, tempo teman-teman sudah pernah Pak Rifki berikan materinya ya pada tema sebelumnya. Nah, mungkin teman-teman itulah materi di tema 4H. Ada pertanyaan? Nah, teman-teman, demikianlah pembelajaran pada hari ini di review tematik 4H. Mudah-mudahan semua materi yang Pak Rifki berikan teman-teman bisa mengerti. Kalau ada pertanyaan, jangan segan-segan untuk memberikan pertanyaan langsung ke Pak Rifki. Jangan bisa juga ke teman Pak Rifki. Halo, ke Sally.
Sali juga bisa loh menjawab pertanyaan teman-teman. Kan Sali juga udah sekolah. Kalau begitu, Sali dan Pak Rifki undur diri. Selamat berpuasa ya teman-teman. Semoga puasa kalian tetap lancar sampai nanti maghrib.